Aku bisa menyembuhkan matamu, kata gadis kecil itu kepada sang miliarder. Rahasia istrinya pun terbongkar. Taman kota itu terasa semarak sore Selasa itu. Matahari menyaring di antara dedaunan pohon trembesi yang menjulang tinggi, menciptakan pola cahaya dan bayangan di atas rumput yang baru dipotong. Namun, bagi Jaka Adiaksa, semua itu hanyalah kenangan yang jauh, sebuah foto mental yang memudar hari demi hari. Duduk di bangku kayu yang dipernis dengan postur kaku seorang pria yang dididik di sekolah-sekolah terbaik Eropa, Jaka merapikan dasi sutranya. Jas biru dongkernya, yang dijahit khusus oleh penjahit ternama, pas sempurna di tubuh atletisnya, dan kacamata hitamnya menyembunyikan tragedi yang telah menulis ulang takdirnya 6 bulan lalu. Sebuah kegelapan total, dingin, dan permanen. Di usia 32 tahun, Jaka memiliki segalanya secara teori. Kekayaan tak terhitung yang diwarisi dari kerajaan tekstil ayahnya, properti di 3 benua, dan seorang istri yang digambarkan majalah Sosialita sebagai pasangan yang sempurna. Namun, duduk di sana dengan tongkat putih bersandar di lututnya, ia merasa seperti pria termiskin di dunia. Suara burung tidak membawa kedamaian, melainkan kejengkelan. Tawa anak-anak yang bermain jauh di sana mengingatkannya pada keluarga yang tidak ia miliki. "Tolong, Jaka, jangan terlalu banyak bergerak." Suara Citra memotong pikirannya seperti pisau tajam. Dia berdiri beberapa meter darinya, mengetik dengan marah di ponselnya. Setelan rok merah menyalanya adalah pernyataan kekuasaan, dan rambut pirangnya ditata dalam gelombang sempurna yang bahkan tidak berani diusik oleh angin seangin. "Aku ada rapat dengan Dewan Direksi dalam 40 menit. Sudah kubilang, membawamu keluar untuk mencari udara segar, hanya membuang waktu. Seharusnya kau di rumah bersama perawat." "Aku hanya ingin merasakan matahari di wajahku, Citra," jawab Jaka, suaranya berat dan lelah. "Sudah berminggu-minggu, aku tidak keluar dari rumah megah itu. Aku merasa seperti tahanan di rumahku sendiri. Jangan drama. Aku melakukannya demi kebaikanmu. Dalam keadaanmu, kau rentan. Orang-orang memandangmu dengan rasa kasihan, tidakkah kau sadar?" Citra mendesah kesal tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponselnya. "Tunggu aku di sini. Aku akan membeli sebotol air mineral. Aku tidak tahan dengan panas ini. Dan jangan bicara dengan siapapun." Suara sepatu hak tinggi Citra menjauh di jalan setapak batu, berderak di telinga Jaka yang tajam hingga menghilang. Dia ditinggalkan sendirian, diselimuti kegelapannya, mengepalkan tangan di atas lututnya. Kesendirian lebih berat daripada kebutaan. Saat itulah ia merasakan sesuatu yang tidak biasa, bukan suara, melainkan kehadiran. Seseorang berhenti tepat di depannya. Udara sedikit berubah, membawa serta bau yang tidak cocok dengan lingkungan taman yang terawat. Itu bukan parfum mahal Citra, atau bau rumput yang dipotong. Itu adalah bau asap kayu bakar, pakaian lusuh dan lembab, tetapi juga memiliki aroma manis seperti kue-kue tradisional yang basi. Jaka menegang. "Siapa di sana?" tanyanya. Memutar kepalanya sedikit, mencoba menggunakan pendengarannya sebagai radar. Tidak ada yang menjawab segera, tetapi kemudian ia merasakan sentuhan. Itu adalah tangan kecil, mungil, tangan kasar dengan kulit yang menebal karena dingin dan kurang perawatan, mendarat dengan kelembutan tak terbatas di dahinya. Kontak itu seperti sengatan listrik. Jaka, yang biasanya menghindari kontak fisik sejak kecelakaannya, terdiam kaku. Ia tidak merasa takut, melainkan ketenangan aneh yang merambat di tulang punggungnya, membungkam kebisingan lalu lintas yang jauh. "Aku bisa menyembuhkan matamu," bisik suara anak-anak, serak tetapi tegas. Jaka menelan ludah, bingung. Tangan gadis kecil itu masih di dahinya, memancarkan kehangatan yang tampaknya menembus jauh ke dalam rongga matanya yang kosong. Apa yang kau lakukan?" gumamnya tanpa berani menyingkirkannya. "Matamu tidak mati, Tuan," lanjut gadis kecil itu. Suaranya memiliki keseriusan yang tidak sesuai dengan usianya. "Mereka hanya sedih, sangat sedih. Nenek bilang kesedihan memadamkan cahaya, tetapi jika kau hilangkan kesedihan, cahayanya akan kembali. Aku bisa menghilangkannya." Di depannya, meskipun Jaka tidak bisa melihatnya, ada cahaya. Dia berusia 8 tahun, tetapi mata besar dan gelapnya seolah telah melihat 100 tahun kesulitan. Dia mengenakan jaket hoodie abu-abu besar, 3 ukuran lebih besar dari tubuhnya yang kurang gizi, penuh tambalan yang dijahit asal-asalan dan noda tanah. Rambutnya dikumpulkan dalam sanggul berantakan, dan sepatunya bolong hingga jari-jari kakinya menyembul. Namun, posturnya bermartabat, hampir khidmat. Saat dia menahan tangannya di dahi miliarder itu,
Jaka merasakan ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Tidak ada yang menyentuhnya dengan belas kasihan seperti itu selama bertahun-tahun. Bahkan istrinya, Citra, menyentuhnya dengan efisiensi klinis atau ketidaksabaran. Tetapi tidak pernah seperti ini. "Siapa namamu?" tanya Jaka, merasakan air mata pengkhianat berkumpul di balik kacamata hitamnya. "Mereka memanggilku Cahaya," jawabnya, menarik tangannya dengan lembut. "Tapi namaku tidak penting. Yang penting, Tuan perlu melihat lagi. Ada hal-hal yang tidak Tuan lihat, dan itu bukan karena matamu." Jaka hendak bertanya, apa maksudnya ketika suara tak salah lagi, dan agresif sepatu hak tinggi Citra kembali, kali ini memukul trotoar dengan kemarahan. Citra berhenti mendadak sekitar 10 meter. Botol air yang dibawanya terlepas dari jari-jarinya dan jatuh ke tanah, menggelinding di jalan setapak. Wajahnya, yang biasanya tenang dan dingin, berubah menjadi seringai teror mutlak. Mata birunya tertuju pada gadis kumuh di depan suaminya. Tidak mungkin, dia sudah memastikan mereka jauh. Dia sudah memastikan mereka menghilang. Gadis kecil itu menoleh dan menatap Citra. Tidak ada ketakutan dalam tatapan si kecil, hanya pengakuan yang sunyi dan menuduh. "Kau!" teriak Citra, mendapatkan kembali suaranya yang kini terdengar melengking dan penuh kepanikan. "Menjauhlah darinya sekarang juga." Teriakan Citra memecahkan suasana magis yang tercipta di sekitar bangku. Jaka tersentak, bingung oleh kekerasan dalam suara istrinya. Secara naluriah, ia mengulurkan tangan ke depan, mencari lokasi gadis kecil itu, takut Citra akan menyakitinya. "Citra, tunggu," perintah Jaka, berdiri dengan susah payah, menggunakan tongkatnya untuk menstabilkan diri. Dia hanya seorang gadis kecil, dia tidak melakukan kesalahan. Tetapi Citra tidak mendengarkannya. Ketakutan telah mengubahnya. Dia berlari melintasi jarak yang memisahkannya dari mereka, seolah hidupnya bergantung padanya. Dia sampai pada Cahaya dan mendorong bahunya dengan kuat. Gadis kecil itu, lemah dan kecil, tersandung dan jatuh di atas rumput, meskipun ia tidak mengeluarkan suara keluhan. "Aku tidak ingin kau dekat dengannya. Sudah kuperingatkan," bentak Citra, benar-benar kehilangan ketenangan elegan yang sangat ia jaga di depan umum. Dia berbalik ke arah Jaka, mencengkeram lengannya dengan kekuatan yang menyakitinya. "Jaka, ayo kita pergi, dia pencuri. Orang-orang di taman ini adalah copet. Mereka menggunakan anak-anak untuk mengalihkan perhatianmu dan mencuri jam tanganmu." "Dia tidak mencuri apa-apa," kata Jaka, melepaskan diri dari cengkeraman istrinya dengan gerakan kasar. Wajahnya merah karena marah. Ia benci diperlakukan seperti orang tak berguna yang tidak bisa memahami kenyataan. "Dia sedang berbicara denganku. Dia menyentuh dahiku. Dia bilang dia bisa menyembuhkanku." Citra menjadi pucat, menatap gadis kecil yang bangkit dari tanah, mengibaskan debu dari jaket hoodie abu-abunya. "Menyembuhkanmu?" Citra tertawa gugup, melengking, dan tidak menyenangkan. "Ya ampun Jaka, dia pengemis kotor dengan delusi. Dia pasti mabuk atau gila. Lihat dia." "Yah, kau tidak bisa melihatnya, tapi dia menjijikkan. Dia bau sampah." "Saya bau kayu bakar," kata Cahaya. Suaranya tidak bergetar meskipun ia jatuh. Dia berdiri tegak, menatap wanita berbaju merah itu tepat di mata, dan nyonya bau ketakutan. Frasa itu menghantam Citra seperti tamparan fisik. Dia mundur selangkah, memegang tangannya di dada. "Apa katamu, anak nakal kurang ajar?" desis Citra. Jaka, dipandu oleh suara gadis kecil itu, melangkah ke arahnya. "Mengapa kau mengatakan itu, nak?" tanya Jaka, mengabaikan istrinya. "Mengapa kau bilang dia takut?" Cahaya mendekati Jaka lagi, mengabaikan tatapan membunuh Citra. "Karena dia tahu siapa saya, dan dia tahu bahwa kebohongan akan berakhir ketika Tuan mencapai meja tua itu," kata gadis kecil itu dengan kejelasan yang menghancurkan. Jantung Jaka mulai berdebar kencang di dadanya. Perasaan deja vu menyerbu dirinya. Meja tua. Frasa itu memicu ingatan yang terfragmentasi di otaknya. Sesuatu dari masa kecilnya. Sesuatu sebelum asrama Swiss dan kehidupan mewah. Meja kayu pedesaan di dapur kecil tempat seseorang menyajikan sup hangat. "Cukup," Citra menyela, diliputi keputusasaan. Dia membuka tas bermereknya, mengeluarkan segenggam uang tunai pecahan besar tanpa menghitungnya dan melemparkannya ke wajah gadis kecil itu. Uang itu berhamburan di udara sebelum jatuh di atas rumput dan di atas sepatu Cahaya yang sobek. "Ambil, ini uang untuk makan sebulan. Sekarang pergi dan jangan pernah mendekati kami lagi." Taman itu hening sejenak. Beberapa pejalan kaki berhenti untuk melihat pemandangan itu.
Wanita elegan yang mempermalukan seorang gadis jalanan di depan seorang pria buta. Cahaya tidak bergerak. Dia tidak membungkuk untuk mengambil sepeser pun. Dia mempertahankan tatapannya tertuju pada wajah Jaka yang tertutup kacamata hitam. "Uang tidak menyembuhkan mata, Tuan," kata gadis kecil itu dengan lembut, "dan juga tidak membeli pengampunan. Ibu Wati sedang menunggu. Dia tidak menginginkan uang yang ditawarkan wanita ini kepadanya 5 tahun lalu agar dia pergi, dan saya juga tidak menginginkannya sekarang." Mendengar nama Wati, Jaka merasa tanah menghilang di bawah kakinya. Dia melepaskan tongkatnya yang jatuh ke tanah dengan bunyi keras. Tangannya mulai bergetar tak terkendali. "Wati." Suara Jaka tercekat, berubah menjadi bisikan serak. "Ibuku. Kau bilang ibuku meninggal 3 tahun lalu. Kau menunjukkan surat kematiannya. Kau membawaku ke makamnya." Citra terpojok. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia melihat sekeliling mencari jalan keluar. Alasan apapun. "Dia bohong, Jaka," teriak Citra, tetapi suaranya kurang meyakinkan. "Ini penipuan umum. Mereka menyelidiki nama kerabatmu yang meninggal untuk memeras uang darimu. Kejam apa yang mereka lakukan. Ayo kita pergi, kumohon. Mobil sudah menunggu." Citra mencoba mencengkeram Jaka lagi, menarik lengan bajunya dengan putus asa. Tetapi kali ini Jaka bukanlah pria yang sakit. Ia adalah pria yang baru saja terbangun. Jaka menancapkan kakinya ke tanah dengan gerakan cepat, mengulurkan tangannya ke arah suara gadis kecil itu. "Neng Cahaya," kata Jaka dengan tangan tergantung di udara. "Berikan tanganmu." "Jangan sentuh dia, Jaka. Kau akan tertular penyakit," pekik Citra. Tetapi Cahaya, dengan senyum sedih, mengulurkan tangan kecilnya yang kotor dan menggenggam tangan besar dan terawat sang miliarder. Merasakan kontak itu lagi, kulit kasar dan hangat itu, Jaka mengetahui kebenarannya. Itu bukan deduksi logis, itu adalah insting naluriah. Tangan gadis kecil itu memiliki struktur tulang yang sama dengan tangannya. Jari-jarinya pas. Gadis kecil ini bukan orang asing. Gadis kecil ini adalah darah dagingnya. "Bawa aku," perintah Jaka, menggenggam tangan gadis kecil itu, seolah-olah itu adalah satu-satunya jangkar di dunia. "Bawa aku ke tempat Ibu Wati berada, sekarang. Jika kau melangkah bersamanya, aku akan meninggalkanmu," ancam Citra, memainkan kartu terakhirnya, kartu pengabaian yang selalu berhasil padanya. "Kau akan sendirian, buta, dan tanpa siapapun yang merawatmu." Jaka menoleh ke arah Citra. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, Citra merasa seolah Jaka menatap langsung ke jiwanya. Dan apa yang dilihatnya di sana membuatnya beku hingga ke tulang. "Aku lebih suka buta dan sendirian daripada ditemani oleh pembohong," kata Jaka dengan suara sedingin es. "Dan jika ibuku masih hidup, Citra, bersiaplah karena Tuhan tidak akan mengampuni apa yang akan kulakukan padamu." Jaka melangkah maju, dipandu oleh gadis kecil berjaket abu-abu, meninggalkan istrinya, sopirnya, dan kehidupan penuh kebohongan yang telah ia bangun. Suara uang kertas yang diinjak oleh sepatunya saat dia menjauh adalah satu-satunya perpisahan yang diterima Citra. Suara burung-burung taman tertinggal dengan cepat digantikan oleh deru agresif jalan utama. Bagi Jaka, dunia telah menjadi hiruk-pikuk klakson, rem mendadak, dan gumaman orang-orang yang tergesa-gesa. Tetapi di tengah kekacauan itu, satu-satunya hal yang memberi makna pada kenyataannya adalah tangan kecil, cahaya yang kasar, yang melekat padanya. Dia tidak menariknya dengan ketidaksabaran, tetapi membimbingnya dengan ketegasan yang melindungi, menghindari retakan di trotoar dan pejalan kaki yang terganggu, dengan keterampilan jalanan yang tidak dapat diajarkan oleh sekolah tata krama manapun. "Jaka, hentikan, sekarang juga." Suara Citra mengejar mereka, bercampur dengan derap panik sepatu hak tingginya di atas aspal. "Kau membuat dirimu sendiri konyol. Orang-orang melihat kita. Demi Tuhan, kau adalah seorang adiyaksa. Kau tidak bisa bergandengan tangan dengan pengemis." Jaka mengatupkan rahangnya, tetapi tidak menghentikan langkahnya. Kegelapan di sekelilingnya tidak lagi terasa kosong. Ia terasa penuh dengan pertanyaan yang menuntut jawaban segera. Setiap langkah yang diambilnya menjauhi istrinya adalah langkah menuju kebenaran yang ia takuti, tetapi yang ia butuhkan lebih dari udara. "Kita mau kemana, nak?" tanya Jaka, mengabaikan teriakan istrinya. Suaranya terdengar serak, dipenuhi emosi yang tertahan. "Ke halte bus, Tuan," jawab Cahaya dengan wajar, seolah membawa seorang miliarder buta berjas sutra biru dongker untuk naik transportasi umum adalah hal paling normal di dunia.
Bus 42 akan menurunkan kita di dekat turunan bukit, tapi kita harus jalan cepat karena jika kita kehilangan yang ini, yang berikutnya butuh waktu 1 jam. Bus? Teriakan Citra melengking ketika dia akhirnya berhasil menyusul mereka, mencengkram lengan Jaka yang bebas dan menariknya dengan kuat untuk menghentikannya. Kau tidak akan naik bus yang dipenuhi kuman itu, Jaka. Dengarkan aku, kau mengalami episode, itu stres pasca trauma dari kecelakaan. Dokter bilang ini bisa terjadi. Gadis kecil itu bukan keponakanmu, cucumu, atau apapun. Dia penipu yang terlatih. Ibunya pasti mendikte apa yang harus dia katakan melalui earpiece. Jaka berhenti mendadak, memaksa cahaya untuk berhenti juga. Miliarder itu membalikkan wajahnya ke arah aroma parfum mahal istrinya, aroma yang dulunya ia anggap elegan dan kini membuatnya mual. Citra, kata Jaka, merendahkan suaranya menjadi nada yang sangat tenang. Kau bilang ibuku meninggal karena serangan jantung 3 tahun lalu. Kau bilang kau pergi ke rumah sakit, kau menyerahkan abunya, bahwa dia tidak ingin bertemu denganku karena dia malu dengan kemiskinannya. Itu benar, bohong Citra. Meskipun suaranya bergetar tanpa disadari. Aku melakukannya untuk melindungimu. Dia membencimu, Jaka. Dia membencimu karena engkau sukses. Dia menginginkan uangmu untuk kebiasaan buruknya. Cahaya menggenggam tangan Jaka lebih erat. Gadis kecil itu mendongak ke arah wanita pirang dan elegan yang menatap mereka dengan putus asa dan kebencian. Nenek tidak punya kebiasaan buruk, kata gadis kecil itu dengan suara jernih. Dia hanya minum teh bunga, dan dia menulis surat kepada Tuan Jaka setiap minggu. Surat di kertas biru, udara seakan membeku di sekitar Jaka. Kertas biru, ulangnya, merasakan hawa dingin. Ibunya selalu menggunakan kertas biru murah untuk menulis surat kepadanya ketika dia berada di asrama lebih dari 20 tahun yang lalu. Itu adalah detail intim yang tidak diketahui siapapun. Ya, lanjut cahaya tanpa melepaskan tangan pria itu, tapi surat-surat itu tidak pernah sampai. Wanita berbaju merah itu mencegatnya di kotak surat besar di pintu masuk. Saya melihatnya sekali ketika saya datang untuk meninggalkannya secara diam-diam. Dan saya melihatnya membakarnya di perapian batu putih di ruang tamu besar. Nenek sangat menangis ketika tahu Tuan tidak pernah menjawab. Dia pikir Tuan telah melupakannya karena menjadi kaya. Jaka merasa kakinya lemas. Gambar mental itu menghancurkan. Ibunya, tua dan sederhana, menulis dengan harapan di kertas biru. Dan Citra, wanita yang tidur dengannya setiap malam, melemparkan kata-kata cinta itu ke dalam api, menertawakan penderitaannya, memanipulasi kesendiriannya untuk menjaganya terisolasi dan terkontrol. Bohong, pekik Citra histeris, menatap para ingin tahu yang mulai berhenti untuk mengamati adegan itu. Dia pembohong patologis. Aku akan menelepon polisi. Kau membawa orang cacat bertentangan dengan keinginannya. Tidak, Citra, sela Jaka. Dia melepaskan cengkeraman istrinya dengan tiba-tiba dan mengangkat tongkat putihnya, menunjuk ke arahnya seperti pedang yang menuduh. Tidak ada yang membawaku bertentangan dengan keinginanku. Aku memilih untuk pergi. Dan jika kau berani mengikuti kami atau menelepon siapapun, aku bersumpah demi ingatan ayahku bahwa besok juga aku akan menginstruksikan pengacaraku untuk mengambil semua yang kau miliki, bahkan nama belakangmu. Citra mundur, pucat seperti kertas. Ancaman finansial adalah satu-satunya hal yang benar-benar membuatnya takut. Jaka, kau tidak mungkin serius. Kau tidak bisa pergi dengan orang kotor itu ke daerah kumuh. Mereka akan merampokmu, mereka akan membunuhmu. Kau tidak melihat apa-apa. Suaranya tercekat, berosilasi antara kemarahan dan tangisan pura-pura. Aku melakukan ini karena aku mencintaimu. Jika kau mencintaiku, kau akan mencintai apa yang aku cintai, kata Jaka. Kemudian dia melonggarkan cengkeramannya di tangan gadis kecil itu. Neng Cahaya, bawa aku ke bus. Aku ingin pulang, ke rumahku yang sebenarnya. Gadis kecil itu mengangguk, meskipun ia tidak bisa melihatnya, dan menariknya dengan lembut. Ayo, Paman Jaka, bus hijau sudah datang. Mereka meninggalkan Citra berdiri di trotoar, terengah-engah seperti ikan yang kehabisan air, dengan kuku tertancap di tas desainernya, menyaksikan bagaimana kehidupan mewah dan kebohongannya mulai runtuh, karena seorang gadis kecil berusia 8 tahun yang berbau kayu bakar. Perjalanan dengan bus adalah pengalaman sensorik yang luar biasa bagi Jaka. Terbiasa dengan keheningan hermetis limusinnya yang ber-AC, ia mendapati dirinya tenggelam dalam dunia kebisingan mekanis, bau keringat, minyak goreng, dan bahan bakar diesel. Saat naik,
Ia tersandung di tangga, tetapi Cahaya langsung ada di sana, menempatkan tangan kecilnya di punggungnya untuk mendorongnya dengan lembut. "Angkat kakimu, Tuan, tangganya tinggi," tunjuknya. Tidak ada yang menawarkan tempat duduk yang disediakan. Jaka bisa merasakan tatapan berat para penumpang. Itu bukan tatapan kekaguman pada jas mahalnya, itu adalah tatapan menghakimi. Orang kaya bermain-main menjadi miskin, atau mungkin orang kaya yang jatuh miskin. Ia mendengar bisikan. "Lihat sepatu orang itu lebih mahal dari rumahku," bisik seseorang. "Apa yang dia lakukan dengan putrinya, Wati gila?" jawab suara lain. Komentar itu adalah yang mengonfirmasi segalanya. Wati gila. Begitulah mereka memanggil ibunya. Jaka merasakan sengatan sakit di dadanya, tetapi juga kelegaan. Jika orang-orang mengenalnya, itu berarti itu nyata, dia masih hidup. Mereka duduk di bagian belakang. Bus itu bergerak dengan sentakan keras yang hampir membuat Jaka jatuh, tetapi ia berpegangan pada pipa logam berkarat. "Masih jauh?" tanyanya dengan suara pelan, membungkuk ke arah gadis kecil itu. "Sedikit. Kita harus menyeberangi jembatan dan mendaki bukit," jelas Cahaya. Kemudian dengan rasa malu yang tiba-tiba ia menambahkan, "Apakah Tuan benar-benar pamanku? Nenek bilang Tuan adalah putranya, tetapi sudah lama pergi dan menjadi raja." Jaka tersenyum sedih. "Aku bukan raja, Nak. Aku hanya seorang pria yang sudah buta jauh sebelum aku kehilangan penglihatan." Dia berhenti sejenak mencari kata-kata. "Bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaan ibuku? Tolong katakan yang sebenarnya." Cahaya memainkan tambalan di jaket hoodie-nya sebelum menjawab. "Nenek lelah, tulangnya sakit ketika hujan, dan dia sering batuk karena kedinginan. Rumah itu memiliki lubang di atap dan air masuk." Gadis kecil itu merendahkan suaranya. "Kadang-kadang, dia tidak makan untuk memberikannya kepadaku. Dia bilang dia tidak lapar, tetapi saya tahu itu bohong." Perutnya berbunyi. Setiap kata adalah belati di hati Jaka. Sementara dia makan lobster dan minum anggur dari kebun anggur tua di rumah mewahnya yang ber-AC, ibunya sendiri kelaparan dan kedinginan hanya beberapa kilometer jauhnya. Rasa bersalah menghantamnya dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga ia harus melepas kacamata hitamnya untuk menyeka air mata yang mengalir tak terkendali dari mata tak bergunanya. "Tidak akan lagi," sumpah Jaka, mengatupkan giginya. "Dia tidak akan pernah kelaparan lagi, aku janji." Bus mengerem dengan derit logam. "Kami tiba." Umum Cahaya. Saat turun, perubahan lingkungannya sangat drastis. Udara tidak lagi berbau polusi kota, melainkan tanah basah, sampah terbakar, dan masakan rumahan. Tanah di bawah sepatu kulit mahal Jaka tidak rata, penuh batu dan lubang. "Hati-hati, di sini tidak ada trotoar." Cahaya memperingatkan, menggenggam tangannya lebih erat. "Kita harus berjalan di pinggir jalan tanah." Mereka mulai berjalan. Jaka merasa canggung, rentan. Tongkatnya memukul kaleng kosong dan batu. Ia mendengar gonggongan anjing liar sangat dekat dengan kakinya. Dia menyadari betapa jauhnya dia dari zona nyamannya. Ini adalah tempat di mana uang di sakunya tidak berfungsi sebagai perisai melawan kenyataan. Tiba-tiba, mesin yang kuat meraung di belakang mereka, mendekat berbahaya dan mengangkat awan debu. Mobil itu mengerem mendadak, menghalangi jalan mereka. Jaka mengenali suara mesinnya. Itu adalah SUV keamanan yang biasa mengikutinya. "Tuan Adiyaksa." Itu suara Pak Hadi, kepala keamanannya, seorang pria kekar dan setia, tetapi setia kepada yang membayar. Dan Citra yang menandatangani cek akhir-akhir ini. Nyonya Citra sangat khawatir. "Dia memerintahkan kami untuk membawa Tuan pulang segera, jika perlu dengan paksa." Jaka merasakan cahaya menciut ketakutan di sampingnya, mencoba bersembunyi di balik kakinya. "Pak Hadi," kata Jaka, menegakkan diri setinggi mungkin. Terlepas dari kebutaan dan pakaiannya yang berdebu, ia memancarkan otoritas alami. "Kau telah bekerja untuk keluargaku selama 10 tahun. Kau kenal ayahku. Kau tahu siapa aku." "Ya, Tuan." Tetapi Nyonya bilang Tuan sedang tidak waras, bahwa gadis kecil itu telah membius atau menghipnotis Tuan. Pintu penumpang depan terbuka dan terdengar suara Citra yang datang bersama tim keamanan. Dia tidak berani keluar dari mobil, takut mengotori sepatunya di lumpur daerah kumuh itu. "Angkut dia ke mobil, Pak Hadi," teriaknya dari jendela. "Permainan selesai, Jaka. Masuk sekarang juga atau aku akan menyatakan kau tidak kompeten secara mental dan mengambil kendali penuh perusahaan besok pagi." Itu adalah batas kesabarannya. Citra baru saja sepenuhnya mengungkapkan wajah aslinya. Dia bukan lagi istri yang khawatir. Dia adalah mitra ambisius yang melihat aset paling berharganya dalam bahaya.
Jaka melepaskan tangan Cahaya sejenak dan maju ke tempat suara. Pak Hadi terdengar. Pak Hadi, dengarkan aku baik-baik, kata Jaka dengan suara baja. Jika kau menyentuhku atau menyentuh gadis kecil ini, kau dipecat. Dan tidak hanya itu, aku akan memastikan kau tidak akan pernah bekerja di bidang keamanan lagi di negara ini. Tetapi jika kau membiarkan aku lewat, jika kau naik ke mobil itu dan membawa wanita itu pergi dari sini, aku akan melipat gandakan gajimu besok ketika aku mendapatkan kembali kendali atas rekeningku, karena aku akan mendapatkannya. Ada keheningan yang tegang. Hanya terdengar mesin SUV yang berputar pelan dan angin yang menggerakkan seng di atap terdekat. Tuan, ragu Pak Hadi. Jangan dengarkan dia, pekik Citra. Dia orang buta yang tidak berguna. Patuhi aku Pak Hadi. Patuhi aku Pak Hadi. Jaka bersikeras. Lebih lembut kali ini. Ibuku tinggal di atas sana. Aku akan menemuinya. Apakah kau akan mencegahku bertemu ibuku? Pak Hadi menghela napas keras. Suara pintu menutup menunjukkan keputusannya. Maaf, Nyonya Citra. Saya tidak ikut campur dengan ibu siapapun, kata penjaga itu dengan tegas. Apa yang kau lakukan? Teriak Citra saat mobil mulai mundur. Kalian semua pengkhianat. Jaka, kau akan menyesal. Kau akan membusuk di tempat sampah ini. Aku lebih memilih tempat sampah ini daripada istana esmu. Citra, gumam Jaka saat suara kendaraan itu menjauh, membawa serta koneksi terakhir dengan kehidupan sebelumnya. Dia berbalik ke arah gadis kecil itu, meraba-raba udara sampai menemukan bahunya. Mereka pergi, Neng Cahaya. Mereka pergi. Gadis kecil itu, yang menahan napas, menghela napas lega dan memeluk kaki Jaka. Paman berani, seperti ksatria dalam dongeng yang dibacakan nenek untukku. Tidak, aku tidak berani, bantah Jaka, membelai rambut gadis kecil itu yang berantakan. Aku hanya menutup mata, dan kau membukanya untukku. Sekarang bawa aku ingin mencium bau sup ibuku. Mereka melanjutkan pendakian di jalan tanah. Matahari mulai tenggelam, dan udara menjadi lebih dingin. Tetapi Jaka merasakan kehangatan batin yang tumbuh di setiap langkah. Dia menuju ke tempat yang tidak diketahui, menuju kemiskinan, menuju rasa sakit masa lalu. Tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun dia tahu persis kemana dia pergi. Pendakian bukit itu adalah cobaan fisik yang tidak pernah dibayangkan Jaka dalam kehidupan sebelumnya, yang dilindungi oleh kaca berwarna dan AC. Setiap langkah adalah pertempuran melawan gravitasi dan kebutaannya sendiri. Jalan tanah yang mengeras karena matahari dan retak karena kurang hujan adalah peta bahaya tak terlihat baginya. Sepatu kulit Italia bersolnya tergelincir terus-menerus di atas kerikil lepas, dan lebih dari sekali pergelangan kakinya tertekuk menyakitkan, mengancam patah. Hati-hati di sini, Paman. Ada selokan kotor tempat air mengalir. Cahaya memperingatkan, menarik tangannya dengan kuat untuk membimbingnya ke kiri. Jaka menurut, tetapi kaki kanannya tergelincir di tepi berlumpur. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh dengan keras di atas lututnya. Dampaknya kering dan menyakitkan. Dia merasakan kain halus celana Italianya robek dan batu-batu menusuk kulitnya, memecahkan epidermis. Rasa sakit itu tajam, tetapi rasa malu itu lebih buruk. Di sanalah dia, Jaka Adiaksa, sang taipan, berlutut di lumpur kawasan kumuh, buta, dan kotor. Paman, kau baik-baik saja, suara Cahaya terdengar khawatir. Dia merasakan tangan kecilnya mencoba mengangkatnya, tetapi dia terlalu berat untuknya. Jaka tetap di sana sejenak, bernapas terengah-engah. Bau tempat itu kuat, campuran tanah basah, asap kayu bakar, ternak, dan sesuatu yang lain, sesuatu yang berbau kemanusiaan mentah tanpa filter. Aku baik-baik saja, bohongnya, mengatupkan gigi agar tidak berteriak karena frustrasi. Dia mencoba bangkit, tetapi tangannya, ketika mencari dukungan, menyentuh sesuatu yang licin dan dingin di tanah. Dia menyeka tangannya dengan panik di jaketnya, membuatnya semakin rusak. Biar ku bantu, desak gadis kecil itu. Tidak. Bentaknya didorong oleh kebanggaan lama yang bodoh. Aku bisa sendiri. Dia berdiri terhuyung-huyung, kotor, dan terengah-engah. Ada keheningan yang canggung. Jaka menyadari kesalahannya seketika. Dia tidak bisa memperlakukan satu-satunya pemandunya seperti dia memperlakukan karyawannya. Maafkan aku, bisiknya, menundukkan kepala. Aku tidak terbiasa dengan ini. Aku tidak terbiasa tidak bisa melihat di mana aku menginjak. Jangan khawatir, kata Cahaya, dengan kedewasaan yang menghancurkan jiwanya. Ibu juga sering jatuh ketika dia sakit. Dia bilang tanah memanggilnya karena dia lelah. Jaka menegang. Ibumu? Tanyanya sambil melanjutkan perjalanan lebih lambat.
Kakakku Dewi. Ya, Dewi. Gadis kecil itu mengucapkan nama itu dengan rasa hormat. Dia memberitahuku tentang paman. Dia bilang paman punya rambut berwarna kopi dan suka membaca buku-buku besar. Di mana dia sekarang, Neng Cahaya? Jaka takut akan jawabannya, tetapi dia perlu tahu berapa banyak kerusakan yang telah disebabkan oleh ketidakhadirannya dan manipulasi citra. Cahaya terdiam beberapa detik. Hanya terdengar gonggongan anjing yang jauh dan derit langkah kaki mereka. Dia pergi ke surga 2 musim dingin lalu, kata gadis kecil itu dengan lembut. Dia batuk parah. Nenek Wati bilang dia kehabisan tenaga, tetapi saya pikir dia kehabisan harapan. Dia menunggu surat dari paman. Paman. Setiap hari dia bertanya kepada tukang pos, apakah ada sesuatu yang datang dari Tuan Jaka. Ketika dia meninggal, nenek berhenti bertanya. Jaka berhenti mendadak. Udara hilang dari paru-parunya seolah-olah dia telah dipukul di perut. 2 musim dingin. 2 tahun yang lalu, tepat ketika dia menutup kesepakatan miliaran di Tokyo, merayakan dengan sampahnya, saudara perempuannya meninggal dalam kemiskinan menunggu kata darinya, bantuan yang tidak pernah datang karena istrinya mencegat surat-surat itu. Aku tidak tahu. Suaranya tercekat. Air mata kembali mengalir, bercampur dengan keringat dan kotoran di wajahnya. Aku bersumpah demi hidupku bahwa aku tidak tahu. Citra bilang padaku bahwa Dewi telah menikah dengan orang asing dan hidup bahagia di Eropa. Dia bilang mereka tidak ingin tahu apa-apa tentangku. Kebohongan memiliki kaki pendek, paman. Nenek selalu mengatakannya, jawab Cahaya, menggenggam tangannya. Tapi paman sudah di sini, itu yang penting. Ayo, kita hampir sampai. Itu rumah yang memiliki pintu biru. Ya, catnya hampir hilang, tetapi sedikit masih biru. Mereka terus mendaki. Saat mereka maju, kebisingan kota memudar, digantikan oleh suara-suara yang lebih domestik. Radio memutar balada lama, tangisan bayi, suara seseorang memotong kayu. Tiba-tiba, aroma menghantam Jaka. Begitu kuat sehingga ia berhenti mendadak lagi. Tetapi kali ini bukan karena rasa sakit, melainkan karena ingatan naluriah yang muncul dari kedalaman memori masa kecilnya. Itu adalah bau roti panggang dan bawang putih, bau sup roti. Aroma itu langsung membawanya kembali ke 30 tahun yang lalu ke dapur kecil tapi hangat, di mana tidak ada kemewahan. Tetapi pelukan tidak pernah kurang. Dia ingat ibunya bernyanyi sambil memasak, jauh sebelum kekayaan ayahnya mengubah mereka, jauh sebelum uang membangun tembok di antara mereka. Ini bau. Dia mulai berkata, makan malam, Cahaya menyelesaikan. Nenek sedang memasak. Hari ini hari keberuntungan. Kami mendapatkan roti keras di toko roti di bawah, dan dia membuat keajaiban dengan itu. Mereka tiba di depan sebuah bangunan. Jaka tidak bisa melihatnya, tetapi dia bisa merasakan ketidakpastian. Lantai berubah dari tanah menjadi semen yang tidak rata. Dia mendengar suara seng longgar berderak melawan atap karena angin. Rumah itu memancarkan kerapuhan. Di sini, bisik Cahaya. Dia melepaskan tangan Jaka dan berlari beberapa langkah. Nenek, buka, ini aku. Aku bawakan kejutan. Jaka berdiri di ambang pintu, gemetar. Dia merasa seperti penyusup, hantu masa lalu yang datang untuk mengganggu kedamaian orang hidup. Dia merapikan jaketnya yang robek, menyisir rambutnya yang kotor dengan tangannya, mencoba mendapatkan kembali sedikit martabat. Tetapi, apa gunanya martabat di hadapan kebenaran telanjang tentang kemiskinan yang telah ia izinkan? Dia mendengar langkah-langkah lambat, terseret, mendekat dari dalam. Suara palang logam berkarat bergeser, dan kemudian derit engsel yang belum melihat minyak selama bertahun-tahun. Pintu terbuka. Bagian dalam rumah berbau kelembapan lama, kayu tua, dan aroma sup roti yang menghibur dan menyakitkan. Bagi Jaka, masuk ke sana seperti memasuki tempat suci yang terlupakan. Cahaya dari luar menyaring melalui celah-celah dinding kayu, tetapi baginya semuanya adalah bayangan. Namun, pendengarannya yang tajam menangkap setiap detail. Tetesan ritmis kebocoran di sudut, dengungan lalat soliter, dan napas berat mendesis seorang wanita tua di depannya. Cahaya. Suara Ibu Wati adalah benang suara, usang oleh tahun dan penderitaan. Itu tidak memiliki kekuatan yang Jaka ingat dari masa kecilnya. Itu adalah suara seseorang yang sedang memudar. Mengapa kau begitu lama, nak? Aku sudah khawatir. Siapa pria itu? Jaka melepas kacamata hitamnya. Matanya, meskipun tidak berguna untuk melihat, dipenuhi dengan ekspresi permohonan yang putus asa. Dia melihat kemana suara itu berasal, bertemu dengan kegelapan, tetapi memproyeksikan dalam pikirannya citra wanita yang memberinya kehidupan. Ibu. Kata itu keluar dari tenggorokannya seperti pecahan kaca,
menyakitkan, dan tajam. Ada suara logam keras, sendok jatuh ke lantai. Kemudian keheningan mutlak. Dalam remang-remang ruangan, Ibu Wati terpaku. Dia berdiri di samping meja tua, papan kayu yang kokoh dan penuh bekas luka. Meja yang sama tempat dia mengaduk adonan roti selama beberapa dekade. Meja yang sama tempat dia menangisi kematian putrinya Dewi, dan tempat dia menulis ratusan surat yang tidak pernah sampai ke tujuannya. Tangannya, cacat karena radang sendi dan kerja keras, bergetar hebat di atas permukaan kasar. Matanya, berkabut karena katarak awal, mengamati sosok pria di pintu. Jas mahal, meskipun kotor, postur tubuhnya, profilnya, tidak mungkin. Pikirannya sering mempermainkannya, membuatnya melihat putranya pada orang asing di jalan. Tapi ini terasa berbeda. Dia bergumam, mundur selangkah, bersandar berat di meja agar tidak jatuh. Tidak mungkin, anakku sudah meninggal. Dia memberitahuku. Wanita pirang itu datang dan memberitahuku bahwa dia tidak ada lagi bagi kami, bahwa aku sudah mati baginya. Bohong! Teriak Jaka, melangkah goyah ke dalam, tersandung kursi jerami. Semuanya bohong, Ibu. Aku tidak pernah melupakanmu. Dia bilang padaku bahwa ibu telah meninggal. Dia membawaku ke makam palsu. Ibu Wati menutup mulutnya, menahan isak tangis. Ketidakpercayaan berjuang melawan naluri keibuan. Teriakan itu, keputusasaan itu adalah tangisan Jaka, bukan pengusaha dingin yang dilihatnya di majalah bekas yang ia kumpulkan dari sampah, tetapi anak laki-lakinya yang lututnya lecet dan datang menangis mencari kenyamanan. Jaka, tanyanya lagi dengan nada harapan yang menyayat hati. Apakah itu benar-benar kau? Kau bukan mimpi dari kepalaku yang tua. Ini aku, Ibu. Ini aku. Jaka maju, dipandu oleh suara napasnya. Dia mengulurkan tangannya, bertabrakan dengan tepi meja tua. Aku di sini. Aku buta, Ibu, tapi aku di sini. Mendengar kata buta, penghalang ketakutan Ibu Wati hancur. Dia tidak lagi melihat miliarder yang jauh. Dia melihat putranya yang terluka. Dia bergerak dengan kecepatan yang seharusnya tidak diizinkan oleh kakinya yang lelah. Dia mengitari meja dan menerkamnya. Dampak pelukan itu sangat besar. Ibu Wati memeluk putranya dengan lengan kurus namun kuat, menenggelamkan wajahnya di dada Jaka yang berlumpur. Jaka roboh, jatuh berlutut, menyeret ibunya bersamanya, memeluk pinggangnya, berpegangan pada kain usang gaunnya, seolah-olah itu adalah satu-satunya papan penyelamat di tengah kapal karam. Maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku, ulang Jaka berulang kali, menangis seperti anak kecil, air matanya membasahi bahu ibunya. Aku bodoh. Seharusnya aku datang sendiri. Seharusnya aku mencarimu. Aku membiarkan diriku dibeli dengan uang sebelum aku kehilangan mataku. Ibu Wati membelai kepala putranya, jari-jarinya terjerat di rambut koklatnya, seperti yang dia lakukan ketika dia berusia 5 tahun. Dia juga menangis. Tetapi air matanya adalah kelegaan yang membasuh kepahitan bertahun-tahun. SST, anakku, sudah berlalu. Suaranya, meskipun serak, mendapatkan kembali nada keibuan yang menyembuhkan segalanya. Itu bukan salahmu. Iblis itu licik dan berpakaian sutrana. Wanita itu memiliki jiwa hitam, tetapi Tuhan lebih besar. Tuhan membawamu kembali ke mejaku. Cahaya mengamati adegan itu dari pintu dengan mata berbinar. Dia menutup pintu dengan lembut untuk meninggalkan dunia luar. Dia mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Jaka, melengkapi lingkaran itu. Jaka mengangkat wajahnya mencari tangan ibunya, mengambilnya di antara tangannya dan menciumnya. Dia merasakan kulit kasar, kapalan, kelainan bentuk tulang. Setiap bekas luka di tangan ibunya adalah kisah pengorbanan yang tidak ia hormati. Tanganmu. Isak Jaka, kau bekerja keras dan aku hidup seperti raja. Tanganku baik-baik saja, nak, kata Ibu Wati, tersenyum di antara air mata, menyeka wajah kotor Jaka dengan ibu jarinya. Mereka berguna untuk memelukmu. Itu satu-satunya yang penting sekarang. Tapi katakan padaku, apa yang terjadi pada matamu? Mengapa kau bilang kau tidak melihat? Kecelakaan mobil 6 bulan lalu. Dokter bilang, sarafnya rusak, tidak ada yang bisa dilakukan. Jelas Jaka merasakan berat disabilitasnya lagi. Citra, dia memanfaatkannya. Dia mengisolasiku. Dia membuatku percaya bahwa aku sendirian di dunia untuk mengambil segalanya. Wanita itu. Ibu Wati mengeraskan ekspresinya. Bayangan kemarahan melintas di wajahnya yang baik hati. Dia datang ke sini, Jaka. Ketika Dewi meninggal, dia datang dengan mobil besarnya. Dia tidak turun. Dia menurunkan jendela dan melemparkan amplop berisi uang untuk pemakaman. Dia berkata, Jaka mengirim ini agar mereka menguburkannya.
dan berhenti mengganggu. Dia tidak akan datang. Dia memiliki kehidupan penting dan kalian sampah. Aku membakar uang itu, Nak. Kami menguburkan adikmu dengan apa yang dikumpulkan oleh tetangga dan aku. Tapi aku tidak pernah percaya kau itu jahat. Aku hanya percaya kau tersesat. Jaka merasakan gelombang kemarahan yang begitu intens sehingga hampir membuatnya pusing. Kekejaman Citra tidak memiliki batas. Dia tidak hanya merampok keluarganya, dia telah mencoba membeli martabat ibunya dengan remah-remah kekayaannya. Aku bersumpah, Ibu, kata Jaka, berdiri dan membantu Ibu Wati berdiri, bahwa dia akan membayar setiap air mata yang Ibu tumpahkan. Tapi sekarang aku lapar. Ibu Wati tertawa kecil, terkejut oleh perubahan mendadak itu. Lapar? Tapi Nak, di sini hanya ada sup roti dan bawang putih. Itu bukan makanan orang kaya. Itu persis yang aku inginkan, kata Jaka dengan tegas. Aku tidak ingin kaviar atau truffle atau apapun yang kubayar dengan uang yang memisahkan kita. Aku ingin duduk di meja tua itu bersama Ibu dan Cahaya dan makan apa yang kalian makan. Aku ingin memulai lagi dari sini, dari meja ini. Ibu Wati menatap Cahaya dan mengangguk. Gadis kecil itu berlari mencari 3 piring tidak serasi di lemari. Jaka duduk di kursi kayu yang berderit di bawah berat badannya. Dia mengusap permukaan meja. Dia merasakan serat kayu, bekas potongan pisau, bekas luka bakar dari panci panas. Meja itu adalah peta kehidupan ibunya, kehidupan perlawanan. Neng Cahaya mengatakan sesuatu padaku di taman, kata Jaka sambil mendengarkan suara sendok sayur menyajikan sup. Dia bilang, aku bisa menyembuhkan matamu. Aku tidak percaya pada awalnya. Ibu Wati meletakkan piring mengepul di depannya dan menaruh sendok di tangannya. Anak-anak melihat apa yang tidak kita lihat lagi, Jaka. Mungkin dia benar. Kadang-kadang kebutaan tidak ada di mata, tetapi ada di hati. Dan hatimu baru saja terbuka. Jaka mengambil sesendok sup pertama. Rasanya sederhana, bersahaja, tetapi terasa seperti kemuliaan baginya, terasa seperti kebenaran. Dan saat dia makan di gubuk yang menyedihkan itu, dikelilingi oleh 2 orang yang mencintainya apa adanya, dan bukan karena apa yang dia miliki, Jaka Adiaksa merasa lebih kaya dan lebih berpandangan daripada di seluruh kehidupan sebelumnya, tetapi dia tahu bahwa pertempuran baru saja dimulai. Di luar dunia Citra dan pengacaranya menantinya, dan dia harus berjuang buta dan dari kemiskinan untuk merebut kembali hidupnya dan menegakkan keadilan. Ibu, kata Jaka, meletakkan sendok sejenak. Besok akan ada orang datang, pengacara, mungkin polisi. Citra tidak akan tinggal diam. Biarkan mereka datang, kata Ibu Wati, duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya. Kita tidak takut lagi. Kau di sini. Dan meja tua ini telah menahan gempa, Nak. Ia akan menahan wanita pirang dengan pengacara. Cahaya duduk di sisi lain, makan supnya dengan lahap. Lagi pula, kata gadis kecil itu dengan mulut penuh, Paman Jaka. Dan Paman Jaka terlihat seperti akan menang. Jaka tersenyum. Senyum yang nyata yang mencapai mata-matinya. Ya, Neng Cahaya, kita akan menang. Malam turun di permukiman itu dengan kepekatan yang tidak pernah dialami Jaka dalam hidupnya yang penuh seprai katun Mesir dan termostat pintar. Di sini, kegelapan bukan hanya ketiadaan cahaya. Itu adalah entitas fisik yang membawa serta dingin yang lembab, yang menyaring melalui celah-celah kayu lapuk dan meresap hingga ke tulang. Jaka berbaring di kasur busa tipis yang diletakkan di lantai ruang tamu kecil. Ibunya bersikeras memberinya tempat tidur sendiri, tetapi dia menolak mentah-mentah, mengancam akan tidur di luar jika dia tidak setuju untuk beristirahat di kamarnya. Meskipun sakit di punggungnya dan ketidaknyamanan jasnya yang rusak, Jaka merasakan kedamaian mental yang aneh, meskipun tubuhnya dalam keadaan siaga karena suara-suara yang tidak dikenal. Gonggongan anjing liar yang tak henti-hentinya, musik dangdut yang jauh dari beberapa tetangga, dan sesekali suara kering dari apa yang tampak seperti tembakan di kejauhan. Paman, bisik suara kecil di kegelapan. Jaka memutar kepalanya ke arah suara itu. Dia mendengar gesekan kaki telanjang di atas semen yang tidak rata. Aku sudah bangun, Neng Cahaya. Ada apa? Aku membawakanmu selimut harimau. Dia merasakan gadis kecil itu menutupinya dengan selimut tebal dari kain sintetis yang kasar. Ini yang paling hangat. Nenek menyimpannya untuk ketika ada kunjungan penting datang. Saya pikir Paman adalah tamu paling penting yang pernah kami miliki, meskipun celana Paman robek. Jaka tersenyum dalam remang-remang, menyentuh kain tebal itu. Terima kasih, Nak. Ini sempurna. Cahaya duduk di lantai di sampingnya. Suaranya ragu-ragu.
Apakah paman takut? Takut, Jaka memikirkan jawabannya. Dia takut akan masa depan, kebutaannya, pertempuran hukum yang akan datang, sedikit. Mengapa kau bertanya? Karena ketika orang kaya datang ke sini, mereka selalu takut. Mereka mengunci mobil mereka. Mereka memandang kami seolah-olah kami akan menggigit mereka. Tetapi paman menginap. Aku bukan orang kaya hari ini, Neng Cahaya. Hari ini aku hanya putra Ibu Wati. Dan aku tidak takut berada di sini. Aku takut dengan apa yang kutinggalkan di bawah sana. Kebohongan yang kujalani, ada keheningan yang nyaman. Kemudian, Jaka mengingat sesuatu yang penting. Dia merogoh saku dalam jaketnya, ponselnya, perangkat canggih yang telah Citra konfigurasikan dengan perintah suara dasar, tetapi yang jarang dia gunakan karena Citra mengontrol semua komunikasinya. Neng Cahaya, aku butuh bantuanmu. Aku perlu kau menjadi mataku lagi. Dia mengeluarkan telepon. Baterai tersisa 40%. Cukup. Apa yang harus saya lakukan? Tanya gadis kecil itu. Mendekat. Aku perlu membuka kunci ini. Tetapi Citra mengubah kuncinya minggu lalu agar aku tidak bisa menelepon siapapun secara tidak sengaja. Dia menempelkan jariku. Tapi sekarang aku perlu kau lihat apakah ada minyak di layar. Jika kau bisa menebak polanya. Ini sangat kotor, kata gadis kecil itu, mengambil perangkat itu dengan hormat. Tapi tunggu, wanita pirang itu memiliki jari yang panjang, kan? Ya. Ketika saya melihatnya di taman, dia menggambar C di ponselnya. C besar untuk Citra. Jaka merasakan sengatan harapan. Kesombongan istrinya adalah kelemahan terbesarnya. Coba, mulai dari kiri atas. Cahaya menggeser jari kecilnya di layar. Telepon mengeluarkan suara gembira dan bergetar. Terbuka, serunya dengan bisikan gembira. Ada fotonya di layar. Dia tersenyum dengan anjing putih. Bagus, sekarang Neng Cahaya, aku perlu kau cari di buku telepon. Cari Bima pribadi. Tidak Bima pengacara, itu harus bertuliskan pribadi. Dia teman universitas, satu-satunya yang tidak dibeli Citra karena dia membencinya. Gadis kecil itu, dengan lidahnya menjulur di sudut bibirnya sebagai tanda konsentrasi, menggeser daftar kontak. Bima, ini dia, Bima pribadi. Saya tekan tombol hijau, ya. Dan nyalakan loudspeaker. Nada dering berbunyi sekali, 2 kali, 3 kali. Saat itu pukul 11 malam. Jaka menahan napas. Jika Bima tidak menjawab, dia sendirian. Jaka, suara di ujung sana terdengar mengantuk dan bingung. Itu kau. Sudah 6 bulan aku mencoba berbicara denganmu. Dan penyihir istrimu itu bilang kau tidak tersedia. Bima, dengarkan aku baik-baik karena aku tidak punya banyak waktu. Jaka berbicara dengan kejelasan dan otoritas yang belum pernah dia rasakan sejak sebelum kecelakaan. Aku hidup, aku waras, dan aku ada di rumah ibuku. Ibumu? Bukankah dia sudah meninggal? Citra mengirimkan berita kematian. Semuanya bohong, potong Jaka. Bima. Citra menyandraku di rumahku sendiri. Dia mengisolasiku. Dia membuatku percaya bahwa keluargaku sudah mati untuk merampokku. Aku perlu kau bertindak sekarang juga. Besok pagi dia akan mencoba menyatakan aku tidak kompeten. Dia akan bilang aku gila, bahwa aku menderita demensia karena trauma. Terdengar suara spray bergerak, dan lampu dinyalakan di ujung telepon. Aku tahu ada yang tidak beres. Jaka, jika dia memiliki kuasa hukum medis, dia bisa memaksamu dirawat di rumah sakit. Itu sebabnya aku meneleponmu. Kau punya salinan surat wasiatku sebelumnya, dan kuasa umum yang kita tanda tangani 5 tahun lalu sebelum aku menikah dengannya. Dokumen itu tidak pernah dicabut secara hukum, kan? Tidak, kau tidak pernah mencabutnya. Itu masih berlaku. Secara teknis aku masih menjadi kuasa hukum utamamu di atasnya dalam kasus konflik kepentingan. Bagus. Aku ingin kau membekukan semuanya. Rekening, kartu, akses ke perusahaan, semuanya. Blokir di bawah kecurigaan penipuan dan aku ingin kau datang menjemputku besok. Tapi jangan datang sendirian. Bawa notaris dan jika kau bisa, bawa pers. Pers? Jaka, kau yakin? Itu akan menghancurkan citra perusahaan. Aku tidak peduli dengan perusahaan, Bima. Aku peduli dengan hidupku. Jika Citra mencoba membawaku pergi dari sini secara paksa, aku ingin ada kamera. Aku ingin dunia melihat di mana ibu pemilik industri Adiaksa tinggal, sementara istrinya menghabiskan jutaan untuk perhiasan. Mengerti? Di mana kau? Kirimkan lokasimu. Neng Cahaya, kata Jaka. Kau tahu cara mengirim lokasi? Ya, Paman. Ibu saya biasa melakukannya. Gadis kecil itu menyentuh layar beberapa kali. Selesai, katanya. Terkirim.
Sampai jumpa besok, saudara. Dan Bima, terima kasih. Istirahat. Jaka, besok akan menjadi perang. Panggilan terputus. Jaka menjatuhkan telepon di dadanya dan menghela napas gemetar. Dia merasakan tangan Cahaya menggenggam tangannya. Apakah kita akan melawan naga besok? Tanyanya. Ya nak, besok kita akan bertarung. Tapi kali ini aku punya apinya. Matahari terbit di bukit itu tidak puitis, melainkan berisik. Suara ayam jantan bercampur dengan deru truk pengiriman dan hiruk-pikuk orang-orang yang keluar untuk bekerja. Jaka terbangun dengan tubuh sakit karena kerasnya lantai, tetapi dengan pikiran yang lebih jernih dari sebelumnya. Aroma kopi yang baru diseduh, kopi encer tetapi panas, memenuhi ruangan kecil itu. Selamat pagi nak, kata Ibu Wati, menaruh cangkir logam penyok di tangannya. Minum perlahan, ini panas, hanya ini yang ada. Roti sudah habis tadi malam. Jaka duduk menggosok matanya yang tidak berguna. Jangan khawatir soal sarapan, Ibu. Sebentar lagi Ibu akan punya dapur yang penuh. Aku janji, kehadiranmu di sini sudah cukup bagiku, jawabnya. Duduk di sampingnya dan membelai punggungnya. Tapi nak, aku punya firasat buruk. Aku melihat mobil-mobil aneh berkeliaran di turunan sejak pagi. Mobil hitam yang sangat mengkilap itu. Jaka menegang. Citra tidak membuang waktu. Neng Cahaya, panggil Jaka. Kau di sana? Ya, Paman. Aku sedang melihat melalui jendela. Suara gadis kecil itu bergetar. Ada banyak orang di bawah. Ada polisi dan pria berjas dan ada mobil wanita berbaju merah. Bantu aku berdiri. Aku harus berdiri. Aku harus terlihat rapi. Jaka berdiri, mengibaskan debu dari jasnya sebaik mungkin. Dia merapikan dasinya, meskipun itu bengkok. Dia menyisir rambutnya dengan tangannya. Bagaimana penampilanku? Paman terlihat seperti raksasa, kata Cahaya, berlari ke sisinya. Tiba-tiba, ketukan keras mengguncang pintu logam yang rapuh. Buka! Polisi! Teriak suara otoritatif. Ibu Wati menjerit tertahan dan mundur, memegang tangannya di dada. Jangan takut, perintah Jaka. Berdiri di depan mereka seperti perisai manusia menghadap pintu. Buka pintunya, Neng Cahaya. Gadis kecil itu gemetar, membuka kunci. Pintu terbuka dengan tiba-tiba, membentur dinding. Kebisingan dari luar menyerbu rumah. Suara-suara, radio polisi, gumaman tetangga yang penasaran. Tuan Jaka Adiaksa, kata seorang pria dengan suara berat. Saya petugas Amir. Kami punya surat perintah pengadilan untuk memindahkan Tuan ke klinik psikiatri. Istri Tuan telah mengajukan laporan penculikan dan kondisi mental yang berubah. Dia tidak gila, teriak Ibu Wati, maju. Tetapi seorang polisi mendorongnya kembali dengan kasar. Jangan sentuh ibuku, raung Jaka. Suaranya bergema dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga petugas itu mundur selangkah secara naluriah. Jika kalian berani menyentuhnya atau gadis kecil ini lagi, saya jamin itu akan menjadi kesalahan terakhir dalam karier kalian. Citra memasuki rumah. Suara sepatu hak tingginya tidak salah lagi, meskipun bergema hampa di atas semen yang buruk. Oh, Jaka. Suaranya adalah akting yang sempurna dari kekhawatiran dan kesusahan. Lihat dirimu, kau kotor, terluka, hidup di antara tikus. Dia mendekat mencoba menyentuhnya, tetapi dia menepis tangannya. SSST. Tenang, sayang. Dokter akan memberimu suntikan agar kau tidur. Dan ketika kau bangun, kau akan berada di tempat tidurmu, bersih dan aman. Semua ini hanyalah mimpi buruk. Satu-satunya mimpi buruk di sini adalah kau, Citra, kata Jaka, memutar kepalanya ke arahnya. Kacamata hitamnya memantulkan siluet istrinya. Petugas, apakah Anda memiliki surat perintah yang ditandatangani? Ya, Tuan. Ditandatangani oleh hakim 1 jam yang lalu. Dan tahukah Anda bahwa menculik orang waras menggunakan pengaruh dan kesaksian palsu adalah kejahatan federal dengan hukuman penjara hingga 20 tahun? Tanya Jaka dengan ketenangan yang mematikan. Citra tertawa gugup. Jangan dengarkan dia. Dia mengigau. Bawa dia pergi sekarang. Dia berbahaya. 2 perawat bertubuh besar masuk, mencengkeram lengan Jaka. Dia melawan. Tetapi mereka kuat. Ibu Wati menangis histeris, berpegangan pada kaki salah satu dari mereka. Cahaya menggigit tangan yang lain, yang melemparnya menjauh dengan dorongan. Tidak, teriak Jaka saat mendengar gadis kecil itu jatuh. Lepaskan aku. Pada saat itu, suara helikopter memenuhi udara, membuat seng di atap bergetar hingga hampir lepas. Angin dari baling-baling mengangkat awan debu di luar. Apa-apaan itu? Tanya petugas Amir, melihat keluar. Sebuah mobil sport mengerem mendadak tepat di pintu masuk,
diikuti oleh 2 mobil van dari stasiun televisi. "Berhenti di sana!" teriak suara yang dikenal. Bima memasuki gubuk, terengah-engah dengan tas kerja di tangan dan diikuti oleh seorang juru kamera yang sudah merekam. Tidak ada yang membawa Tuan Adiaksa pergi. Citra menjadi pucat di bawah riasan sempurnanya. "Bima, kau tidak punya urusan di sini. Pergi, aku punya lebih banyak urusan daripada kau, Citra," kata Bima, berdiri di depan polisi. "Petugas, saya pengacara pribadi Tuan Adiaksa. Saya punya di sini akta notaris yang ditandatangani secara digital pagi ini, mencabut semua kekuasaan yang dimiliki wanita ini atas klien saya, dan saya punya siaran langsung untuk berita siang hari. Apakah Anda ingin menjadi polisi yang menyeret pria buta dan waras dari rumah ibunya di depan seluruh negara?" Petugas Amir melihat kamera. Dia melihat Citra, dan kemudian melepaskan lengan Jaka. "Ini adalah masalah sipil," kata polisi itu, mengangkat tangannya. "Kami hanya mengikuti perintah. Tetapi jika ada konflik kekuasaan, kami tidak akan ikut campur sampai hakim memutuskan. Mari kita pergi." "Kalian tidak bisa pergi," pekik Citra, kehilangan topengnya. "Aku membayar kalian. Maksudku, aku adalah istrinya." Keheningan yang mengikuti selip lidahnya sangat dalam. Jaka merapikan jaketnya dengan martabat. Dia melangkah ke arah Citra. "Kau membayar mereka, Citra?" tanyanya lembut. "Siapa? Atau apakah kau merujuk pada uang yang kau tarik dari rekening darurat tadi malam?" "Sayang sekali Bima memblokirnya 3 jam yang lalu. Kartu-kartumu tidak berfungsi. Aksesmu ke rumah megah itu telah dicabut dan mobil yang kau tumpangi atas nama perusahaan." "Tidak, kau tidak bisa melakukan ini padaku," bisiknya. "Mundur ke pintu. Aku menjagamu. Aku menahanmu ketika engkau menjadi buta. Kau menguburku hidup-hidup," koreksi Jaka. "Tapi kau melupakan satu detail. Benih tumbuh dalam kegelapan, dan aku baru saja mekar." Jaka mengulurkan tangan ke belakang. "Neng Cahaya, kemari." Gadis kecil itu, dengan bibir pecah karena pukulan, tetapi dengan mata berbinar kemenangan, berlari ke sisinya dan menggenggam tangannya. "Pergi dari rumahku, Citra," kata Jaka. "Dan pergi dari hidupku. Sampai jumpa di pengadilan." Citra melihat kamera yang menyorotnya, melihat lingkungan yang bermusuhan dan tahu bahwa dia telah kalah. Dia berbalik dan berlari keluar, tersandung di lumpur, melarikan diri bukan hanya dari suaminya, tetapi dari kebenaran yang akhirnya mencapainya. Jaka merasakan ketegangan meninggalkan tubuhnya. Dia berbalik ke tempat dia mendengar isak tangis ibunya. "Sudah berlalu, Ibu. Para monster sudah pergi." Bima mendekat, meletakkan tangan di bahu temannya. "Pertunjukan yang bagus, Jaka, tapi sekarang datang bagian yang sulit. Kau harus merebut kembali kerajaanmu." Jaka tersenyum, membelai kepala Cahaya. "Kerajaanku ada di sini, Bima, di meja tua ini. Yang di luar itu hanya uang, dan uang mudah didapatkan kembali. Apa yang aku dapatkan kembali hari ini tak ternilai harganya." Namun, saat adrenalinnya mereda, Jaka merasakan sakit kepala yang tajam. Di belakang matanya, kilatan cahaya putih melintasi penglihatan gelapnya seperti kilat di malam tanpa bintang. Dia terhuyung-huyung. "Paman?" tanya Cahaya. "Jaka, kau baik-baik saja." Dia berkedip selama sepersekian detik, hanya sepersekian. Dia pikir dia melihat noda merah, warna gaun Cahaya. "Neng Cahaya," bisiknya sambil menyentuh matanya. Aku pikir aku melihat sesuatu." Kilatan cahaya yang Jaka yakini dilihatnya dalam kegelapan gubuk itu bukanlah keajaiban yang terisolasi. Itu adalah percikan yang menyulut api urgensi. Bima, masih dengan adrenalin konfrontasi dengan polisi yang mengalir di nadinya, tidak membuang waktu. Setelah mendengar temannya menyebut noda merah, dia memuat Jaka ke mobil sport dengan bantuan salah satu juru kamera. Sementara Ibu Wati dan Cahaya naik di belakang. Berpegangan pada jok kulit dengan campuran keheranan dan teror, perjalanan menuju klinik swasta San Rafael, satu-satunya di kota yang tidak memiliki hubungan dengan Dewan Direksi Industri Adiaksa, berlangsung sunyi, tetapi penuh ketegangan. Jaka pergi dengan mata tertutup, mengepalkan tangan. Dia takut memiliki harapan. Selama 6 bulan dia telah menerima kegelapan sebagai penebusannya karena telah meninggalkan keluarganya. Percaya bahwa dia bisa mendapatkan kembali penglihatannya terasa seperti hadiah yang tidak pantas. Setibanya di sana, kontrasnya sangat brutal. Ibu Wati, dengan gaunnya yang ditambal dan sepatunya yang usang, berjalan dengan membungkuk di lorong marmer putih bersih, takut mengotori lantai. Cahaya, sebaliknya, melihat segalanya dengan mata terbelalak, terpesona oleh lampu langit-langit yang berdengung lembut. "Bima,
Kau yakin tentang ini? Tanya Jaka saat dia didudukkan di kursi roda untuk dibawa ke unit gawat darurat mata. Citra membawaku ke spesialis terbaik di Eropa. Semua mengatakan hal yang sama. Atrofi saraf optik yang tidak dapat diubah. Citra membawamu ke dokter yang dia bayar, Jaka, jawab Bima dengan suara keras sambil menandatangani dokumen penerimaan dengan kemarahan yang nyaris tidak tertahan. Aku sudah memeriksa arsip digital asuransimu saat kita datang. Tidak ada catatan konsultasi di Eropa itu. Hanya ada faktur klinik estetika dan transfer ke rekening di Batam. Pengungkapan itu menimpa Jaka seperti batu. Jika itu benar, mereka tidak hanya mencuri uang dan waktunya, mereka telah mencuri cahayanya, mereka telah mengutuknya pada kegelapan karena keserakahan murni. Dokter Arifin, seorang pria tua dengan suara tenang dan tangan yang mantap, melakukan pemeriksaan awal 1 jam kemudian. Ruangan itu hening. Ibu Wati sedang berdoa rosario di sudut, menggeser manik-manik plastik di antara jari-jarinya yang cacat. Cahaya memegang tangan Jaka, memberinya ketenangan listrik aneh yang tampaknya dimilikinya. Tuan Adiaksa, kata dokter akhirnya, menyalakan lampu ruangan. Saya punya kabar baik dan kabar buruk. Jantung Jaka berhenti sejenak. Katakan padaku yang sebenarnya, dokter. Saya sudah cukup banyak kebohongan seumur hidup. Kabar buruknya adalah Anda memiliki pembengkakan parah yang sebagian telah mengeras karena kurangnya pengobatan. Tekanan pada saraf optik sangat brutal selama berbulan-bulan. Sakit kepala yang Anda rasakan bukanlah stres, itu adalah otak Anda yang berteriak meminta ruang. Dan, kabar baiknya? Tanya Bima cemas. Kabar baiknya adalah saraf itu tidak mati, hanya tertidur. Tercekik, tetapi hidup. Kilatan yang Anda lihat adalah saraf yang bereaksi terhadap perubahan tekanan mendadak, mungkin karena adrenalin atau upaya fisik. Jika kita beroperasi sekarang, malam ini juga, ada kemungkinan 60% Anda akan mendapatkan kembali penglihatan Anda. Itu tidak akan sempurna pada awalnya, tetapi Anda akan melihat. Isak tangis memecah kesunyian. Itu bukan dari Jaka, tetapi dari Ibu Wati. Wanita tua itu mendekati tandu, mengabaikan rasa malunya sendiri karena penampilannya yang sederhana, dan memegang wajah putranya di antara tangannya. Tuhan itu maha besar, teriaknya. Sudah kubilang, nak, gadis kecil itu menyembuhkan jiwamu, dan Tuhan akan menyembuhkan matamu. Jaka mencari tangan ibunya dan menciumnya. Tidak, ibu, kalian yang menyembuhkanku. Jika aku tidak mendaki bukit itu, jika aku tidak makan sup itu, aku tidak akan pernah tahu bahwa aku bisa berjuang. Ada risiko, dokter memperingatkan, merendahkan nada suaranya. Operasinya rumit. Jika tekanan dilepaskan terlalu cepat, bisa terjadi pendarahan. Anda bisa kehilangan penglihatan selamanya atau bahkan menderita stroke. Saya butuh otorisasi segera dari Anda. Jaka tidak ragu sedetik pun. Operasi saya, dokter. Saya lebih suka mati mencoba melihat wajah ibu saya sekali lagi daripada hidup 100 tahun dalam kegelapan dengan wanita itu. Beberapa jam berikutnya adalah angin puyuh. Perawat masuk dan keluar. Infus, bau antiseptik, menggantikan bau kayu bakar dan kemiskinan yang dibawa Jaka di pakaiannya. Sebelum dia dibawa ke ruang operasi, dia meminta waktu sendirian dengan mereka. Jaka, sudah dengan gaun rumah sakit, tampak lebih kecil, lebih rentan, tetapi wajahnya santai. Ibu, katanya, mengulurkan tangan ke kekosongan sampai menemukan bahu Ibu Wati. Jika terjadi sesuatu yang salah, jika aku tidak bangun, aku ingin ibu tahu bahwa Bima memiliki instruksi. Semua yang aku miliki adalah milik ibu dan Neng Cahaya. Rumah, uang, segalanya. Citra tidak akan melihat sepeser pun. Diam, nak. Tegur Ibu Wati dengan kelembutan, merapikan rambutnya. Kau akan bangun dan kau akan lapar. Aku akan membuatkanmu soto ayam. Yang benar, bukan air kotor yang mereka berikan di sini. Jangan bicara tentang warisan, bicaralah tentang kehidupan. Kemudian Jaka berbalik ke arah gadis kecil itu. Neng Cahaya, saya di sini, Paman. Kau bilang padaku di taman, aku bisa menyembuhkan matamu. Apakah kau tahu sesuatu yang tidak diketahui, dokter? Bagaimana kau tahu? Gadis kecil itu mengangkat bahunya, sebuah gerakan yang Jaka rasakan di udara. Karena mata tidak berbohong, Paman. Matamu bergerak mencari cahaya. Mata wanita berbaju merah itu diam, seperti mata hiu. Orang mati tidak mencari cahaya, Paman sedang mencari. Jaka tersenyum, air mata lolos dari sudut matanya. Janjikan padaku bahwa engkau akan menjaga nenek sementara aku tidur. Saya janji. Dan aku janji bahwa ketika Paman bangun, aku akan berada di sana untuk memberitahu Paman apa warna benda-benda itu. Petugas kamar mayat masuk.
Perpisahan itu singkat. Pintu ayun menutup, meninggalkan Ibu Wati dan Cahaya sendirian di ruang tunggu mewah, dikelilingi oleh majalah yang tidak mereka tahu cara membacanya dengan baik, dan orang-orang yang melirik mereka tidak tahu bahwa kedua orang sederhana itu adalah satu-satunya keluarga pria terkaya di kota itu. Jam dinding di ruang tunggu menunjukkan pukul 3 pagi. Bunyi TikTok itu monoton, menghipnotis, hampir menyiksa. Ibu Wati tertidur di kursi yang tidak nyaman, dengan kepala bersandar di bahu Bima, yang meskipun jas pengacara mahalnya, tidak bergerak sedikit pun agar tidak membangunkannya. Cahaya terjaga, duduk di lantai, menggambar dengan krayon yang diberikan seorang perawat baik hati di balik formulir lama. Dia menggambar sebuah meja tua, di mana 3 orang tersenyum sedang makan dan matahari besar dengan sinar kuning yang memenuhi hampir seluruh halaman. Tiba-tiba, pintu ruang operasi terbuka. Dr. Arifin keluar, melepas masker bedahnya. Dia tampak kelelahan. Dia memiliki lingkaran hitam yang dalam dan noda keringat di leher piyama hijaunya. Bima terbangun terkejut, membangunkan Ibu Wati dengan lembut. "Dokter?" tanya Bima dengan suara serak. Ibu Wati berdiri, menekan rosario ke dadanya dengan begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Operasinya rumit, dokter memulai, dan jantung Ibu Wati melonjak. "Ada lebih banyak pengerasan dari yang kami harapkan. Kami harus merekonstruksi sebagian jaringan di sekitarnya, tapi dia baik-baik saja," desak Ibu Wati dengan kesusahan memecah suaranya. "Dia stabil. Dia ada di ruang pemulihan. Anestesi sedang hilang." Tetapi dokter berhenti sejenak yang dramatis, menatap 3 orang di depannya. "Kami tidak akan tahu apakah itu berhasil sampai kami melepas perban. Itu akan terjadi dalam beberapa jam, ketika pembengkakan awal mereda. Tetapi dia bereaksi terhadap cahaya senter saat dibius. Itu pertanda sangat bagus." Ibu Wati menghela napas yang telah dia tahan dan membuat tanda salib. "Terima kasih, Bunda Maria yang Kudus. Terima kasih." 6 jam lagi berlalu. Matahari terbit menyaring melalui jendela kamar pribadi 402. Jaka duduk di tempat tidur dengan kepala terbungkus perban putih tebal. Dia terjaga, gugup, tangannya meremas spray dengan kuat. "Kalian ada di sana?" tanyanya untuk ke-10 kalinya, dalam 10 menit terakhir. "Kami di sini, Nak," jawab Ibu Wati, menggenggam tangan kanannya. "Saya di sini, Paman," kata Cahaya, menggenggam tangan kirinya. "Dan aku di sini menjaga pintu agar tidak ada penyihir pirang yang masuk," tambah Bima dari sofa, mencoba mencairkan suasana, meskipun dia juga berkeringat gugup. Dr. Arifin masuk dengan seorang perawat. Dia membawa gunting khusus. "Baik, Tuan Adiyaksa, ini saatnya. Saya ingin Anda tetap menutup mata saat saya melepas perban. Ketika saya katakan, Anda akan membukanya sangat perlahan. Cahaya akan menyakitkan. Itu normal. Akan kabur. Itu normal. Jangan panik." Jaka mengangguk. Dia merasakan jantungnya berdetak di telinganya seperti genderang perang. Suara gunting memotong kasa terasa memekakkan telinga baginya. Dia merasakan tekanan di sekitar kepalanya berkurang. Udara segar menyentuh kelopak matanya untuk pertama kalinya dalam beberapa jam. "Siap," kata dokter. "Tirai sudah diturunkan setengahnya." "Perlahan, Jaka, buka matamu." Jaka menarik napas dalam-dalam. Ketakutan melumpuhkannya sesaat. Bagaimana jika dia membuka matanya dan kegelapan tetap ada? Bagaimana jika semuanya hanyalah ilusi yang kejam? Tetapi kemudian dia merasakan kapalan di tangan ibunya. Dia merasakan kecilnya tangan Cahaya. Mereka adalah kenyataannya. Jika dia tidak bisa melihat mereka, setidaknya dia bisa merasakan mereka. Itu memberinya keberanian. Dia membuka kelopak matanya. Hal pertama adalah rasa sakit. Rasa sakit yang menusuk, seperti jarum cahaya yang menusuk retina yang tidak terbiasa. Dia menutup matanya dengan tiba-tiba dan mengerang. "Tenang, itu normal," kata dokter. "Coba lagi." Berkedip cepat. Jaka mencoba lagi. Dia membuka matanya sedikit. Cahaya. Itu bukan kegelapan. Itu cahaya. Cahaya keabu-abuan. Kabur. Tidak berbentuk. Tetapi cahaya pada akhirnya. Air mata mulai mengalir. Membersihkan matanya. Dan dengan itu bentuk-bentuk mulai ditentukan. Dia melihat noda warna, noda putih, dokter, noda gelap, Bima, dan di sampingnya 2 noda, satu abu-abu dan satu merah. Jaket hoodie abu-abu, gaun merah yang diberikan kepada Cahaya di rumah sakit karena pakaiannya terlalu kotor. Jaka berkedip dengan marah, fokus. Gambar perlahan-lahan menjadi jelas, seperti kamera tua yang menyesuaikan lensa. Dia melihat wajah yang dipenuhi kerutan dalam, dengan rambut putih dan berantakan,
dan mata berair yang menatapnya dengan cinta tak terbatas. Itu bukan wanita muda yang dia ingat 30 tahun yang lalu. Itu adalah wanita tua yang lelah. Tetapi itu adalah wajah terindah yang pernah dia lihat dalam hidupnya. "Ibu," bisik Jaka. Suaranya hampir tidak terdengar. Apakah ibu tua?" Ibu Wati tertawa terbahak-bahak di antara air mata, tawa yang terdengar seperti musik surgawi. "Dan kau kurus dan terlihat ketakutan, anakku." Jaka memutar kepalanya sedikit, menunduk. Di sanalah gadis kecil dari taman itu. Wajahnya bersih, tetapi dia masih memiliki udara liar dan bermartabat itu. Mata besar dan hitamnya menatapnya dengan penuh harap. Jaka melihat bekas luka kecil di dagunya, melihat bintik di hidungnya. Dia melihat saudara perempuannya Dewi dalam fitur gadis kecil itu. "Neng Cahaya," kata Jaka, mengulurkan tangan gemetar untuk menyentuh wajahnya. Dia tidak lagi perlu meraba-raba. Tangan itu langsung ke pipinya. Apakah kau persis seperti dia? Apakah paman melihat saya?" tanya gadis kecil itu dengan mencari. "Apakah paman benar-benar melihat saya?" "Aku melihatmu," Jaka menegaskan dan mulai menangis. Tangisan kebebasan mutlak. "Aku melihatmu. Aku melihat matamu. Aku melihat hidungmu. Aku melihat segalanya." "Berhasil," teriak Bima, memukul udara karena euforia murni. Dokter tersenyum puas dan mundur dengan bijaksana untuk memberi mereka ruang. Jaka melihat tangannya sendiri, melihat spray, melihat ruangan. Semuanya luar biasa. Warna dinding krem terlihat mempesona baginya. Debu yang melayang di sinar matahari tampak seperti seni. "Maafkan aku," kata Jaka, menatap mata ibunya dan keponakannya, terhubung secara visual untuk pertama kalinya. "Maafkan aku karena tidak melihat ini sebelumnya. Aku buta. Jauh sebelum kecelakaan. Aku tidak melihat apa yang berharga." Ibu Wati membungkuk dan mencium dahinya, tepat di tempat Cahaya menaruh tangannya di taman. "Tuhan menulis lurus dengan garis bengkok, nak. Kau harus kehilangan penglihatan untuk belajar melihat. Tapi sekarang kau punya pekerjaan yang harus dilakukan." Jaka mengangguk. Ekspresinya sedikit mengeras, berubah dari kerentanan menjadi tekad. Dia melihat Bima. "Bima, berikan aku cermin." "Cermin?" Bima ragu-ragu, tetapi mengeluarkan ponselnya dan menyalakan kamera depan. Jaka melihat dirinya di layar. Dia melihat lingkaran hitam, janggut 2 hari, perban. Tetapi dia juga melihat sesuatu yang baru di matanya. Tidak ada lagi kabut susu dan mati itu. Pupilnya berkontraksi, hidup, fokus. Itu adalah mata seorang pria yang telah kembali dari neraka. "Simpan ponsel itu, Bima," kata Jaka, mengembalikannya. "Dan bersiaplah. Karena segera, setelah aku keluar dari sini, kita akan pergi ke rumah megah itu. Aku punya beberapa hal untuk dilihat bersama istriku dan kali ini dia tidak akan bisa bersembunyi." Cahaya naik ke tempat tidur dengan hati-hati dan meringkuk di sampingnya. "Paman, sekarang paman melihat, bisakah kita pergi melihat laut? Nenek bilang laut itu besar seperti langit, tetapi di tanah. Saya belum pernah pergi." Jaka memeluk gadis kecil itu dengan satu tangan dan ibunya dengan tangan yang lain. Menutup matanya sejenak, bukan karena kebutaan, tetapi karena rasa syukur. "Kita akan pergi ke laut, Neng Cahaya. Kita akan pergi kemanapun kau mau, tetapi pertama-tama kita akan merebut kembali hidup kita." Kamar rumah sakit, dingin, dan steril, terasa pada saat itu lebih hangat daripada rumah manapun yang pernah dikenal Jaka. Penyembuhan sejati telah berakhir, tetapi keadilan baru saja dimulai. Rumah megah Adiaksa berdiri tegak di atas bukit paling eksklusif di kota, sebuah monumen marmer dan kaca yang berkilauan di bawah matahari sore. Namun, di dalamnya, udara terasa pengap oleh kepanikan. Citra berlari mondar-mandir di kantor utama, ruangan yang dulunya merupakan tempat suci Jaka, dan yang telah dia ubah menjadi pusat operasinya. Beberapa lukisan berharga telah dilepas dari dinding, meninggalkan persegi panjang cat yang lebih terang seperti bekas luka di kertas dinding sutra. Di atas meja kayu mahoni, 3 koper perjalanan terbuka memuntahkan pakaian desainer, kotak perhiasan, dan tumpukan uang tunai. Citra, dengan rambut berantakan dan riasan luntur karena keringat gugup, mengosongkan brankas yang tersembunyi di balik panel palsu perpustakaan. Tangannya gemetar saat dia memasukkan dokumen dan obligasi ke dalam tas kulit. Sial. Dia mengulang di antara gigi terkatup, melirik paranoid ke arah pintu yang tertutup. Pengacara bodoh itu membekukan rekening bank, tetapi dia tidak tahu tentang rekening di Batam atau berlian nenek Jaka.
Aku harus keluar dari sini sebelum hakim mengeluarkan perintah penggusuran. Telepon di sakunya bergetar. Dia mengabaikannya. Dia tahu siapa yang menelepon, para mitra yang meninggalkannya begitu mereka melihat berita, teman-teman sosialita yang sekarang pura-pura tidak mengenalnya. Dia sendirian, tetapi itu tidak masalah, pikirnya sambil menutup brankas dengan bunyi keras. Dengan apa yang dibawanya di koper, dia bisa memulai lagi di Eropa, jauh dari orang buta yang tidak berguna itu dan keluarga tikusnya. Aku hanya perlu sampai ke bandara, gumamnya, menutup resleting koper terakhir. Dia merapikan roknya. Dia menarik napas dalam-dalam untuk mendapatkan kembali topeng dinginnya dan menyeret koper-koper itu ke pintu. Dia membuka pintu kayu ganda dengan gerakan tiba-tiba, siap berteriak kepada pelayan untuk membawa barang bawaannya, tetapi dia berhenti mendadak. Koper-koper itu jatuh dari tangannya dengan bunyi keras. Di tengah lobi besar, berdiri di atas mosaik geometris lantai adalah Jaka. Dia mengenakan pakaian bersih, jas abu-abu tanpa cela yang didapatkan Bima untuknya. Dan meskipun dia masih mengenakan kacamata hitam, posturnya bukanlah pria yang kalah yang telah dia manipulasi selama berbulan-bulan. Dia berdiri tegak, tak bergerak, seperti patung balas dendam. Di belakangnya mengapitnya sebagai penjaga, ada Bima, 2 petugas polisi berpangkat tinggi, dan, yang paling mengerikan bagi Citra, Ibu Wati tua dan gadis kecil yang kotor itu, Cahaya. Tetapi, mereka tidak lagi terlihat kotor. Ibu Wati mengenakan gaun sederhana tetapi bersih, dan gadis kecil itu memiliki rambut yang disisir dan memegang tangan Jaka dengan bangga. "Mau kemana, Citra?" tanya Jaka. Suaranya bergema dalam akustik sempurna lobi, tenang dan mematikan. Citra mendapatkan kembali napasnya. Otaknya yang menghitung mulai bekerja dengan kecepatan penuh. Dia masih memakai kacamata hitam. Dia masih belum melihat. Dia bisa memanipulasinya untuk yang terakhir kalinya. "Jaka, sayang," serunya, langsung mengubah nadanya menjadi lega histeris. Dia berjalan ke arahnya menghindari koper. "Syukurlah kau di sini." Pria-pria mengerikan itu bilang kau ada di rumah sakit. "Aku sedang mengepak barang-barang kita untuk pergi. Kita harus melarikan diri, sayang. Bima menipumu. Dia ingin mengambil perusahaan dan orang-orang yang kau bawa itu adalah kaki tangan." Citra mendekat, mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah suaminya, menggunakan taktik belayan yang sama yang telah dia gunakan untuk menenangkannya secara emosional berkali-kali. "Ayo kita pergi, Jaka. Aku punya pesawat yang menunggu. Aku akan membawamu ke Swiss untuk menemui dokter sungguhan. Hanya kau dan aku, jauh dari semua orang yang ingin menyakitimu ini." Jaka tidak bergerak. Dia membiarkannya mendekat. Dia membiarkan tangannya yang wangi dengan aroma mahal yang sekarang membuatnya jijik menyentuh pipinya. "Ke Swiss?" tanya Jaka dengan lembut. "Ke dokter imajiner yang sama yang mendiagnosis atrofi permanenku?" Citra membeku. Jari-jarinya berhenti di kulitnya. "Apa yang kau bicarakan?" bisiknya dengan nada ketakutan yang menyaring suaranya. "Aku hanya ingin menjagamu. Tanpa aku kau tersesat dalam kegelapan. Jaka, kau membutuhkanku, aku matamu. Kau tidak pernah menjadi mataku, Citra. Kau adalah penutup mataku." Dengan gerakan lambat dan disengaja, Jaka mengangkat tangannya dan melepas kacamata hitamnya. Citra menahan jeritan dan mundur tersandung kakinya sendiri. Mata Jaka, meskipun masih merah karena operasi baru-baru ini, terbuka dan tertuju padanya. Mereka menatapnya dengan kejelasan yang menghancurkan. Mereka menatapnya lekat-lekat, mengikuti setiap gerakannya. Tidak ada kekosongan dalam tatapan itu. Ada penghakiman. "Jaka," dia tergagap, pucat seperti hantu. "Kau." "Gaun merahmu terlihat murahan, Citra," kata Jaka, menyapunya dengan pandangan dari atas ke bawah. "Aku selalu berpikir itu elegan. Sekarang aku melihat itu vulgar, sepertimu." Pengungkapan itu menghantamnya dengan kekuatan kereta api. Dia melihat. Permainan selesai, kontrol selesai, kebohongan tentang surat-surat yang dibakar, dan ibu yang meninggal selesai. Citra melihat koper-koper yang penuh uang dan perhiasan. Naluri bertahan hidupnya menyala. Dia tidak lagi mencoba berpura-pura cinta. Dia menerkam barang bawaan dengan putus asa. "Itu milikku," teriaknya, meraih pegangan koper. "Aku punya hak. Aku istrimu. Aku punya hak atas setengah dari segalanya." "Kau tidak punya hak atas apapun," sela Bima, melangkah maju dengan folder biru di tangan. "Kami telah meninjau rekening, Citra. Penggelapan dana, pemalsuan tanda tangan, penipuan asuransi medis, dan yang terburuk dari semua, penelantaran orang tidak berdaya." "Petugas,
Perintah Jaka tanpa mengalihkan pandangan dari wanita yang telah bersumpah untuk mencintainya. Bawa dia pergi dan pastikan koper-koper itu tetap di sini. Apa yang ada di dalamnya adalah milik yayasan yang akan kubuka atas nama adikku, Dewi, polisi maju. Citra mencoba melawan, mencakar, dan meneriakkan penghinaan yang bergema di dinding marmer. Terkutuklah kau Jaka, teriaknya saat diborgol. Kau dulu orang cacat yang menyedihkan. Aku membuatmu menjadi seorang pria. Kau harus berterima kasih padaku, tanpa kau. Jaka menyela, menaikkan suaranya di atas teriakannya. Tanpa kau aku bebas. Ketika petugas menyeretnya ke pintu, Citra menatap Ibu Wati. Wanita tua itu yang tetap diam melangkah maju. Tidak ada kebencian di wajahnya, hanya kasihan yang tak terbatas. Semoga Tuhan mengampunimu nak, kata Ibu Wati dengan lembut. Karena kau akan punya banyak waktu dalam kesendirian untuk memikirkan apa yang kau lakukan. Citra meludah ke lantai di kaki wanita tua itu sebelum didorong ke dalam mobil patroli yang menunggu di luar dengan lampu berputar mewarnai taman depan biru dan merah. Keheningan kembali ke lobi. Keheningan yang bersih. Jaka menghela napas panjang, seolah-olah dia telah menahan napas selama bertahun-tahun. Dia berbalik ke arah ibu dan keponakannya. Untuk pertama kalinya dia melihat rumahnya sendiri melalui mata yang sembuh. Dia melihat kemewahan yang dingin, perabotan yang tidak nyaman, seni yang sok. Ini sangat besar, kata Cahaya, melihat ke langit-langit berkubah dengan mulut terbuka. Dan bergema, Paman tinggal sendirian di sini? Ya nak. Aku tinggal sendirian di sini, jawab Jaka, berlutut untuk sejajar dengannya. Dia membelai pipinya dengan lembut, mengagumi lagi keajaiban untuk dapat melihat warna kulitnya, kilau matanya. Tapi itu sudah berakhir. Rumah ini terlalu dingin. Apa yang akan kita lakukan? Tanya Ibu Wati, melihat sekeliling dengan malu-malu. Jaka berdiri dan melihat Bima. Bima, jual rumah ini besok pagi. Jual perabotan, lukisan, mobil. Jual semuanya. Aku tidak ingin apapun dari ini. Dan kau akan pergi kemana? Tanya pengacara itu terkejut. Jaka melihat melalui jendela besar ke cakrawala, di mana matahari mulai terbenam melukis langit dengan warna oranye dan ungu, warna-warna yang dia minum dengan rasa syukur yang haus. Neng Cahaya ingin melihat laut, kata Jaka, tersenyum. Dan ibu pantas mendapatkan taman di mana dia bisa menanam bunganya tanpa meminta izin kepada siapapun. Kita akan mencari rumah Bima. Bukan rumah megah, tetapi rumah. Tapi sebelumnya, Jaka berjalan ke dapur. Diikuti oleh tatapan bingung semua orang, dia kembali beberapa menit kemudian dengan sesuatu di tangannya. Itu bukan perhiasan atau dokumen, itu adalah sepotong roti dan sedikit keju yang dia temukan di dapur pelayan. Dia duduk di lantai marmer lobi, menyilangkan kakinya, dan menepuk lantai di sampingnya. Aku lapar, katanya, menatap ibu dan keponakannya. Dan ini adalah satu-satunya meja yang penting sekarang, yang kita buat sendiri. Ibu Wati tersenyum dengan mata penuh air mata, dan duduk di sampingnya di lantai. Cahaya melompat di antara keduanya. Bima melonggarkan dasi sutranya, mengangkat bahu, dan duduk juga membentuk lingkaran. Di sana, di lantai rumah megah miliaran yang kosong dari cinta tetapi penuh harapan, keluarga Adiaksa berbagi makan malam pertama mereka dalam kebebasan. Setahun kemudian, suara ombak yang memecah lembut di pantai. Itu adalah soundtrack konstan dari Rumah Putih. Itu bukan rumah megah, tetapi luas, dengan jendela besar terbuka yang membiarkan angin asin Pasifik masuk dan cahaya keemasan sore hari. Taman belakang tidak memiliki patung marmer impor atau pagar yang dipotong dengan geometri obsesif. Sebaliknya ada kekacauan berwarna-warni bunga bougainville, mawar, dan pohon buah-buahan yang tumbuh dengan vitalitas liar di bawah perawatan Ibu Wati yang penuh kasih. Jaka duduk di teras dengan buku di tangannya. Itu bukan audiobook, itu adalah buku kertas dengan huruf tercetak tinta hitam yang matanya telusuri dengan lahap. Kadang-kadang dia berhenti hanya untuk menikmati fakta bahwa dia bisa melihat bentuk huruf, tekstur kertas, kontras tinta. Dia memakai kacamata, ya, tetapi itu adalah kacamata baca, dengan sedikit resep. Matanya memiliki kilau yang hidup, dikelilingi oleh garis ekspresi yang sekarang adalah tawa, bukan kepahitan. Paman Jaka, lihat saya. Teriakan itu datang dari pantai sekitar 50 meter dari rumah. Jaka mendongak, dia tidak perlu menyipitkan mata. Dia melihat dengan jelas sempurna gadis kecil yang berlari di pasir basah. Cahaya telah tumbuh. Dia tidak lagi mengenakan pakaian lusuh abu-abu. Dia mengenakan pakaian renang kuning cerah dan berlari di belakang anjing Labrador emas yang melompat di antara buih laut.
Dia terlihat sehat, kuat, bahagia. "Aku melihatmu, Neng Cahaya," teriaknya kembali, melambai. "Hati-hati dengan arus." "Tidak apa-apa, saya sudah tahu cara berenang," jawabnya, menyelam ke ombak kecil. Jaka tersenyum dan menutup buku. Kepuasan yang dia rasakan di dadanya hangat dan padat. Selama setahun terakhir dia telah membangun kembali industri Adiaksa, membersihkan korupsi yang ditaburkan Citra dan mengarahkan kembali perusahaan ke proyek dampak sosial. Tetapi kesuksesan terbesarnya tidak ada di neraca keuangan, itu ada di pantai itu. "Jaka, nak, kemarilah bantu ibu dengan ini," panggil Ibu Wati dari dalam rumah. Jaka bangkit dan masuk. Dapur adalah jantung rumah, baunya seperti daun jeruk, lemon, dan ikan goreng. Ibu Wati berdiri di depan kompor bersenandung lagu lama. Dia terlihat diremajakan. Nyeri tulang telah berkurang dengan iklim hangat dan makanan yang baik. Dan meskipun tangannya masih cacat karena pekerjaan seumur hidup, sekarang mereka hanya memanipulasi bahan-bahan segar dan bunga. "Apa yang ibu butuhkan, ibu?" "Bawa meja ke taman." Bima baru saja tiba dengan istrinya dan mereka membawa kue. Cahaya bersikeras kita makan di luar di bawah pohon mangga. "Meja mana? Yang baru dari kayu jati?" Ibu Wati berbalik dengan alis terangkat dan senyum nakal. "Tidak, nak. Meja kita." Jaka tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, di sudut dapur modern, kontras dengan gemilang dengan peralatan stainless steel, adalah meja tua kayu. Mereka telah membawanya dari gubuk di bukit. Biayanya lebih mahal untuk mengangkutnya daripada membeli yang baru. Tetapi Jaka bersikeras. Seorang tukang kayu telah mengamplasnya dan mempernisnya agar tidak mengeluarkan serpihan. Tetapi dia telah meninggalkan semua bekas luka, bekas potongan pisau, dan bekas luka bakar. Itu adalah jangkarnya. Jaka membawa meja itu. Berat. Tetapi beratnya terasa menyenangkan baginya. Dia membawanya ke taman dan meletakkannya di bawah naungan pohon mangga yang murah hati, tepat di mana laut terlihat. Bima muncul di jalan masuk membawa kotak kue diikuti oleh istrinya. Jaka menyambut pengacara itu memberinya pelukan erat. "Kau terlihat luar biasa." "Apa kata dokter mata?" 20-20 di mata kanan dan hampir sempurna di kiri, jawab Jaka membantu meletakkan taplak meja. Dia bilang itu keajaiban medis. "Aku bilang itu soto, ibu." Cahaya berlari dari pantai, basah kuyup dan penuh pasir. Diikuti oleh anjing yang menggoyangkan dirinya membasahi semua orang. Ada teriakan dan tawa. "Pergi cuci diri, nak." Perintah Ibu Wati keluar dengan pot tanah liat besar. Tidak ada yang duduk di mejaku dengan pasir. Beberapa menit kemudian, semua orang duduk di sekitar meja tua kayu. Matahari mulai tenggelam di laut, mewarnai dunia dengan emas sejati. Ada makanan sederhana, tetapi lezat, cumi goreng segar, nasi, ikan goreng, dan pisang. Jaka melihat sekeliling. Dia melihat warna-warna cerah bunga. Dia melihat biru tua laut. Dia melihat wajah keponakannya yang memerah. Dia melihat kedamaian di mata ibunya. Dan dia melihat kesetiaan di wajah temannya. "Aku ingin bersulang," kata Jaka, mengangkat gelas anggurnya. Semua orang diam dan mengangkat gelas mereka. Cahaya mengangkat miliknya yang penuh dengan jus jeruk. Setahun yang lalu Jaka memulai dan suaranya sedikit bergetar karena emosi. "Aku duduk di bangku taman percaya bahwa hidupku telah berakhir. Aku dikelilingi oleh kegelapan, tidak hanya di mataku, tetapi di jiwaku. Aku pikir uang adalah segalanya dan bahwa aku telah kehilangan segalanya." Dia melihat cahaya. Kemudian seorang gadis kecil menaruh tangannya di dahiku dan mengatakan, "Sebuah kegilaan. Aku bisa menyembuhkan matamu." Aku tidak percaya padanya, tetapi dia tidak berbicara tentang kornea atau saraf optik. Dia berbicara tentang melihat kebenaran. Dia melihat Ibu Wati. "Berkat kalian aku belajar bahwa kebutaan sejati adalah ketidakpedulian. Kebutaan sejati adalah melupakan dari mana engkau berasal dan siapa yang kau cintai. Hari ini aku bisa melihat matahari terbenam dan itu indah. Tetapi tidak ada, sama sekali tidak ada dari apa yang bisa dilihat mataku sekarang. Seindah apa yang aku rasakan ketika kalian memelukku di gubuk gelap itu, ketika aku tidak punya apa-apa." Jaka menggenggam tangan ibunya dan keponakannya di atas permukaan kasar meja tua. Untuk pandangan Jaka menyimpulkan, untuk yang terlihat dengan hati, dan untuk meja tua ini, semoga kita tidak pernah kehilangannya, dimanapun kita berada. "Bersulang!" teriak semua orang serempak. Gelas berbenturan, tawa memenuhi udara, bercampur dengan suara laut. Saat matahari selesai bersembunyi, memberi jalan pada senja yang penuh bintang, Jaka terus menatap cahaya,
yang menjelaskan kepada Bima dengan gerakan berlebihan bagaimana dia menangkap ombak raksasa. Jaka melepas kacamata bacanya dan meletakkannya di atas meja. Dia tidak lagi membutuhkan filter. Dia melihat ke langit, di mana bintang pertama malam itu mulai bersinar dan berbisik pada dirinya sendiri. Dan mungkin untuk saudara perempuan yang mengawasinya dari atas. Aku melihat semuanya, Dewi. Sekarang aku benar-benar melihat semuanya. Kamera perlahan menjauh, menunjukkan kelompok bahagia berkumpul di sekitar meja tua kayu yang sederhana di tengah surga, sampai gambar menyatu dengan cahaya bintang dan layar menjadi hitam. Selesai.